Hi mate. Nah itu biasa sapaan yang biasa dipakai orang-orang Australia di sini. Jadi kamu boleh panggil aku Kiki aja. Sekarang saya lagi kuliah di University of Queensland ngambil Master of Governance and Public Policy. Di Master of Governance and Public Policy yang disediakan oleh UQ ini, jadi dia ada 3 macam. Yang pertama 1 tahun, 1,5 tahun, dan 2 tahun. Tapi aku ambil yang paling panjang biar dapat benefit lebih banyak, itu yang 2 tahun. S1 aku, background S1 aku Economics dari IPB, dan sekarang saya kerja di Sekretariat Kabinet Kementerian Sekretariat Negara gitu. Keuntungan beasiswa, keuntungan untuk award di Australia Awards itu pasti banyak banget keuntungannya. Sebelum mereka berangkat ke Australia pun sudah dapat benefit yang sangat panjang. Jadi Australia Awards Indonesia itu concern banget untuk menyiapkan awardee ini siap sekolah di Australia. Karena kan kita tahu kalau academic culture itu beda banget di Indonesia sama Australia ya. Pertama kita bahasa Inggris, harus ngomong bahasa Inggris, dan itu academic English. Mungkin kita bisa bahasa Inggris dan mungkin lancar bagi orang Indonesia, dan it means Indonesian English. Tapi kan di sini kan ekspektasinya beda. Nah, makanya kalau kalian dapat beasiswa Australia Awards itu oleh Australia Awards Indonesia dipersiapkan untuk ikut training yang namanya pre-departure training dan English for academic purpose, yang rentang waktunya tergantung dari hasil IELTS masing-masing gitu, dan maksimal 9 bulan. Dan benefit ini sangat luar biasa banget karena kita nggak cuma belajar dari sisi akademis tapi juga dari sisi culture. Jadi culture shock itu bisa diminimalisir kalau kita mengikuti training ini dengan enjoy gitu, dan kita juga bisa kenal sesama awardee dari kota-kota lain dengan jurusan yang berbeda, yang pada akhirnya nanti berangkat ke Australia pun juga bisa beda-beda university. Jadi pas kita berangkat di Australia, kita udah punya koneksi, siapa kuliah di UQ, siapa kuliah di University of Sydney for example, or University of Melbourne. Jadi nanti kita bisa keep in touch, dan one day siapa tahu mau jalan-jalan ke sana, kita sudah tahu siapa yang dituju. Itu sebelum berangkat aja kita udah punya benefit itu. Kedua, benefit dari segi financial of course ya, itu udah jelas banget. Menurut saya kalau memang tujuannya kuliah di Australia dan mengandalkan beasiswa, pilih Australia Awards Scholarship. Tidak ada beasiswa yang lain yang lebih punya benefit besar selain Australia Awards. Kenapa? Karena selain financial yang lebih besar dibanding scholarship yang lain, dia juga punya banyak benefit karena kan kita dibayar oleh Australian government. Jadi kita bisa mendapatkan benefit kalau terutama bagi yang membawa family ya. Saya bawa family, jadi saya bisa dapat benefit. For example, anak saya yang masuk usia sekolah, dia bisa gratis sekolah juga di sekolah negeri. Padahal orang-orang lokal pun, apalagi international students, itu harus bayar yang nominalnya nggak sedikit gitu. Yang kedua, kita bisa dapat insurance, health insurance dan itu free, di cover sama Australia Awards. Lalu ada juga benefit seperti childcare benefit kalau memang ada membawa anak di bawah umur sekolah, kita juga bisa dapat benefit itu. Jadi kita, karena childcare di Australia itu sangat mahal, kalau kita hanya mengandalkan uang beasiswa udah pasti tidak cukup gitu. Jadi karena itu pemerintah Australia concern, karena kita pasti tidak mampu, kita dapat benefit itu yang kita cuma bayar sekitar 30% dari harga totalnya. Selain itu pasti tahu lah ya, kalau udah lulus dari universitas luar negeri, apalagi itu sekaliber Australia gitu, pasti happy banget. Dan kita punya dapat tambahan lagi, kita sponsored by Australia Awards, which is very worth it. Bukan worth it, prestigious, which is very prestigious. Sebenarnya untuk mendaftar Australia Awards itu cukup jelas karena semuanya itu ada di website, dan tahapannya, stepnya itu kita sudah jelas gitu.
itu seperti kita kuliah di Australia juga nanti akan kayak jelas gitu apa yang harus dilakukan, tahapannya apa gitu. Jadi sebenarnya cukup jelas. Itu tinggal dari sisi kita sendiri menyikapinya seperti apa. Pengalaman saya pribadi, saya melihat apa namanya? Kok blanko sih? Apa sih? Formulir. Jadi Australia Awards itu tidak memerlukan esai, for example esai 500 kata atau 1000 kata, tidak. Tapi dia nge-guide kita, dia punya guideline isian esai lumayan singkat, sekitar 200 kata kayaknya, 200 atau 300 kata per pertanyaan, tapi itu di guide gitu loh, pertanyaannya apa aja, kita jadi tinggal ngikutin pertanyaannya itu apa, jadi kita bisa ngikutin lah. Dan pengalaman saya sendiri, saya kan daftar, saya melihat blanko atau formulir pendaftaran itu 1 tahun sebelumnya. Saya udah lihat 1 tahun sebelumnya. Awalnya memang tertarik untuk mendaftar, tapi satu dan lain hal tidak jadi mendaftar. Intinya saya sudah melihat 1 tahun sebelumnya. Saya sudah tahu pertanyaannya itu apa. Jadi sudah sedikit ada bayangan di kepala. Kalaupun tidak mulai menulis, at least kita sudah mulai familiar dengan pertanyaan apa. Begitu tahun saya sudah mulai memutuskan untuk mendaftar, dari Januari kita sudah tahu lah, jadi awal Januari di tiap tahun kita sudah tahu, kita harus sudah prepare bahwa Australia Awards akan buka sekitar bulan April, bisa Februari sampai April lah. Nah dari situ kita harus sudah kalau bisa siapkan diri sebaik mungkin, lihat formulirnya dan isi gitu. Jadi nggak ngisi di last minute gitu. Jadi kita benar-benar mencurahkan apa yang kita mau, kita inginkan di situ gitu. Intinya poles sebagus mungkin, share yourself gitu. Dan karena kita punya banyak waktu, kita bisa melakukannya dengan lebih maksimal. Gitu aja sih. Dan yang pasti kita harus percaya diri dalam mengisi itu gitu. Kalau kita sudah mulai percaya diri mengisi itu, dan kembali lagi punya banyak waktu juga, jadi kita bisa mempersiapkan dengan baik. Kampus S1 mempengaruhi apa enggak? Menurut pengalaman saya, dari saya interview, saya tidak pernah ditanya S1 saya di mana, tapi saya ditanya pengalaman S1 saya. Sebagai contoh, ada pertanyaan yang saat interview itu saya ditanya, di S1 itu apa sih yang kamu kerjakan biasanya selain kuliah? Bagaimana kamu menghadapi, apakah kamu rajin di organisasi contohnya? Terus bagaimana kamu menghadapi kesulitan gitu? Apakah kamu menghadapi culture shock juga contohnya? Karena kan sebenarnya saya, hometown saya di Blitar, saya hijrah ke Bogor. Jadi apakah kamu juga mengalami culture shock? Jadi pertanyaan seperti yang hampir sama, nanti kita juga akan mengalami culture shock saat pindah dari Indonesia ke Australia gitu. Seperti itu sih kalau. Oke. Udah gitu doang.